Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 9 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman min Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan ayat 148. Surat Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan ayat 148. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita kesabaran dan semangat mengkaji Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi, demikian orang-orang Nasrani, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Bahkan mereka lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka, la yaktumunal haqq, mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Artinya orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikan kebenaran kiblat, sedangkan mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah, al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Ka'bah adalah kiblat yang hak, wa annaha qiblatul anbiya, dan bahwasannya Ka'bah adalah kiblatnya para nabi dan para rasul. Maka sekali-kali janganlah engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala anna ahlal kitabi qad taqarrara indahum wa arafu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ahlul kitab mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rasul utusan Allah, dan ajarannya adalah benar, wasidqun, dan ajaran yang jujur. Wa tayaqqanu dzalika kama tayaqqanu abna'ahum,
dan mereka meyakini kebenaran Islam, mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka meyakini anak-anak mereka, bihaitsu la yastabihuna alaihim bighairihim. Artinya, orang-orang ketika mengenal anak mereka tidak keliru dengan anak orang yang lain. Dijelaskan oleh Abdullah ibnu Salam, maksudnya adalah ketika kita melepas anak kita yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain, maka orang tua, tabiat orang tua, mereka mencermati anaknya dan tahu padahal yang main itu banyak dan semuanya itu lucu-lucu. Namanya anak kecil ketika main lucu-lucu, tapi namanya orang tua melihat anaknya orang itu tidak lucu. Yang lucu anaknya siapa? Anaknya sendiri. Demikian Abdullah bin Salam mengatakan, jadi kami kalau membiarkan anak kami main bersama anak-anak yang lain yang banyak, kami tahu, kami mengenal anak kami. Seperti itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Fama'rifatuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasalat ila haddin la yashukkuna fihi wa la yamtarun. Pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tahapan mereka tidak ragu-ragu sama sekali. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan sama sekali. Walakinna fariqan minhum wa hum aktsaruhum alladziina kafaru bih katamu hadhihi syahadah ma'a tayaqquniha wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian mereka, dan sebagian ini yang dimaksud kebanyakan mereka yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan persaksian ini padahal mereka meyakininya dan mereka mengetahuinya. Jadi mereka yakin, mereka tahu, namun mereka menyembunyikan ilmu tersebut dan mereka pun kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan persaksiannya, yaitu di sisinya persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dimni dzalika tasliyatun lirrasul wal mu'minin. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghibur orang-orang yang beriman supaya tidak bersedih karena kekufuran ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa tahdhirun lahum min syarrihim wa syubahihim. Dan ayat ini juga terdapat pelajaran peringatan dari keburukan orang-orang Yahudi dan dari subhat-subhat mereka.
Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa fariqun minhum lam yaktumul haqqa wa hum ya'lamun faminhum man amana bih wa minhum man kafara bihi jahlan. Namun sebagian dari mereka tidak menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahuinya, dan sebagian mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Abdullah bin Salam dari orang-orang Yahudi. Seperti siapa lagi? Tamim Ad-Dari dari orang-orang Nasrani. Demikian pula Adi ibnu Hatim, itu orang Nasrani, dan yang lainnya. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lagi dari ahlul kitab kufur jahlan karena kebodohan mereka. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fal alim alaihi idharul haqq wa tabyinuhu wa tazyinuhu bikulli ma yaqdiru alaihi min ibaratin wa burhanin wa mithalin wa ghairi dhalik. Seorang yang berilmu, seseorang yang memiliki ilmu, wajib menampakkan kebenaran dan menerangkannya serta menghiasinya dengan segala yang dimilikinya min ibaratin wa burhanin wa mithal, menyampaikannya dengan ungkapan yang bagus, wa burhan dengan dalil, dan dengan perumpamaan atau yang lainnya, wa ibtalul batil wa tamyizuhu anil haqq wa tashyinuhu wa taqbihuhu lin nufus bikulli tariqin muaddin lidzalik. Dan orang yang berilmu tugasnya membatalkan yang batil, membantah yang batil, dan membedakannya, menjelaskan perbedaan kebatilan dan kebenaran, serta menjelaskan kepada manusia bahwasanya kebatilan itu jelek, tidak baik, sehingga hati manusia ini menolak kebatilan dengan berbagai macam cara supaya manusia mengetahui kebatilan dan meninggalkan kebatilan. Ini tugasnya orang yang berilmu. Tugasnya orang yang mengetahui, menyampaikan kebenaran dan mengajak manusia mengikuti kebenaran. Tugasnya seorang yang berilmu menyampaikan kebatilan dan memperingatkan manusia dari buruknya kebatilan. Fahaula, namun mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, al-katimun, yang menyembunyikan kebenaran, akasul amrah, mereka membalik keadaan. Jadi mereka tidak menyampaikan kebenaran, mereka menyembunyikan kebenaran. Yang mereka sampaikan malah kebatilan dan mengajak manusia kepada kebatilan. Fan akasat ahwaluhum, maka keadaan mereka pun terbalik. Artinya mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang dengan kekufuran. Kemudian ayat berikutnya, al-haqqu min rabbik, kebenaran min rabbik, dari Rabbmu. Secara khusus kebenaran yang dimaksud pada ayat ini adalah tentang masalah kiblat, walaupun secara umum mencakup semua pembahasan syariat Islam. Al-haqqu, kebenaran dari Tuhanmu, yaitu kiblat itu benar-benar hak, bahwasannya Ka'bah adalah kiblatul anbiya, kiblatnya para nabi dan para rasul.
Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Ai hadzal haqq alladhi huwa ahaqqu an yusamma haqqan min kulli syai'." Kebenaran ini adalah sesuatu yang lebih layak dinamakan kebenaran dari segala sesuatu. Limastamala alaihi minal matalibil aliyah wal awamiril hasanah wa tazkiyatin nufus wa hathiha ala tahsili masalihiha wa daf'i mafasidiha lisudurihi min rabbik. Kebenaran ini lebih layak dinamakan kebenaran karena mengandung. Jadi karena kebenaran ini mengandung perkara-perkara yang mulia dan perintah-perintah yang bagus, serta memperbaiki jiwa seseorang dan menganjurkannya untuk mendapatkan manfaat serta menghindarkannya dari yang memadaratkannya. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, alladzi min jumlati tarbiyatihi, yang diantara termasuk bentuk tarbiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendidik, tarbiyatuhu laka, mendidikmu, an anzala alaika hadzal Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadamu, alladzi fihi tarbiyatul uqul wan nufus wa jami'il masalih, yang di dalamnya mendidik akal-akal dan jiwa-jiwa dan mendidik menuju semua kebaikan. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang meragu-ragu. Ai fala yahsulu laka adna syakkin wa raibatin fihi, maka sekali-kali kamu tidak ragu-ragu sedikit pun tentang hal ini. Bal tafakkar fihi wa ta'ammal hatta tasila bidzalika ilal yaqin, akan tapi renungkanlah dan tadaburilah kebenaran tersebut sampai mengantarkanmu kepada derajat yang yakin. Lianna tafakkura fihi la mahalah dafi'un lisyak musilun lil yakin. Karena mentadaburi kebenaran, mentadaburi Al-Quran adalah menghilangkan keraguan dan mengantarkan kepada keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari dua ayat yang mulia ini, yaitu ayat 146 dan 147, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna ahlal kitab asyaddu ma'rifatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ma'rifati abnaihim. Anna ahlal kitab asyaddu ma'rifatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ma'rifati abnaihim, bahwasannya ahlul kitab lebih mengetahui, lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan itulah yang disebutkan para ulama tafsir tentang tafsir ayat yang mulia ini, yaitu ahlul kitab lebih mengenal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasannya Umar Ibnul Khattab bertanya kepada Abdullah Ibnu Salam tentang ayat ini. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana ini? Apa maksudnya? Maka Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang mulia yang dahulunya adalah imamnya orang Yahudi, berkata, "Ya Umar, laqad araftuhu fikum hina ra'aituhu kama a'rifu ibni idza ra'aituhu ma'as sibyan yal'abu." Wahai Umar, sungguh aku mengenalnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kalian, seperti aku mengenal anakku ketika bermain-main dengan anak-anak kecil. Perhatikan ucapan Abdullah bin Salam. Wahai Umar, sungguh aku mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah kalian. Awal mula pertama kali melihatnya saja aku mengenalnya, seperti aku mengenal anakku ketika bermain dengan anak-anak kecil. Kemudian Abdullah bin Salam mengucapkan lagi, wa ana asyaddu ma'rifatan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibni. Bahkan aku lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anakku sendiri. Umar bertanya lagi, kaifa dzaka? Bagaimana ini bisa jadi? Namanya manusia mengenal anaknya. Ini fitrah. Umar bertanya, bagaimana kalian lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anak kalian sendiri? Faqala, Abdullah bin Salam menjawab, asyhadu annahu rasulun haqq minallah faqad na'atahu Allahu fi kitabina. Aku bersaksi bahwasannya dia adalah rasul yang hak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-cirinya di dalam kitab kita. Kitab apa yang dimaksud? Kitab Taurat. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, wa ma adri ma tasna'un nisa. Adapun anak kami ini tidak tahu apa yang dilakukan istri-istri kami. Kami tidak tahu. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Hah? Masya Allah, cerdas sampean. Sedangkan istri-istri kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan seperti itu. Ini tafsirnya Abdullah bin Salam dan juga beberapa tafsir ahlul kitab, para ulama salaf, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Intinya ahlul kitab lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka mengenal anak mereka sendiri. Umar berkata, waffaqakallahu ya ibn Salam faqad sadaqta wa asabta. Semoga Allah memberi taufik kepadamu, wahai Ibnu Salam, engkau telah jujur dan engkau telah benar. Di antara dalil yang sahih bahwasannya ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Di antaranya adalah
tanda, yaitu yang disebutkan oleh para ulama, tulu'u najmi Ahmad fis sama, munculnya bintang, namanya ini bintang Ahmad fis sama, di langit. Tulu'u najmi Ahmad fis sama, munculnya bintang Ahmad di langit. Artinya dijelaskan ketika bintang ini muncul, tanda malam itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa riwayat, di antaranya riwayat yang disahihkan si Albani, riwayat Al-Baihaqi dari Hasan ibnu Thabit. Hasan ibnu Thabit itu usianya berapa? Usianya 120 tahun. Hasan usianya 120 tahun. Ayahnya usianya 120 tahun. Kakeknya juga 120 tahun. Buyutnya juga 120 tahun. Maka dikatakan oleh para ulama sejarah, tidak ada orang Arab yang berkumpul seperti itu. Yaitu umurnya, umur ayahnya, umur kakeknya, umur buyutnya selama 120 tahun. Hasan menjumpai zaman jahiliyah 60 tahun, dan 60 tahun berikutnya di zaman Islam. Ini kurang lebih seperti itu. Intinya Hasan ini menjumpai zaman jahiliyah dan menjumpai zaman Islam. Hasan berkata, "Wallahi inni laghulamun yaf'ah." Demi Allah, aku ketika itu masih kecil. Tapi aku sadar, ibnu sab'i sinin aw thamanin. Ketika itu aku usiaku 7 tahun atau 8 tahun. Aqilu kullama sami'tu. Aku mendengar, aku faham semua yang aku dengar. Id sami'tu yahudiyan yasruhu bi'a'la sautihi ala atmatin bi Yathrib. Tiba-tiba aku mendengar ada seorang Yahudi berteriak dengan suaranya yang tinggi di atas utum. Apa itu utum? Di atas benteng yang ada di Madinah. Ya ma'syara Yahud, wahai semua orang-orang Yahudi, berkumpullah. Kemudian hatta idzajtama'u, ketika mereka semuanya sudah berkumpul, qalu lahu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang tadi, waihak maluk malaka, apa yang terjadi? Kenapa kamu mengumpulkan kami? Qala, orang tadi berkata, tala'a al-lailata najmu Ahmada alladhi wulida bih. Pada malam ini telah muncul bintang Ahmad yang itu merupakan tanda kelahirannya, yaitu malam itu tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di antaranya lagi riwayat Zaid ibnu Amr, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan dihasankan oleh Syekh Albani. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, seorang yang bertauhid di zaman jahiliyah. Ayahnya siapa? Ayahnya Sa'id. Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ini sahabat yang dijamin surga. Ayahnya namanya Zaid. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, masih pamannya Umar atau kerabatnya Umar ibnul Khattab. Dia ketika pergi ke negeri Syam berkata, qala lahu rahib, berkata seorang pendeta kepadanya, qad kharaja fi baladika nabiyyun, pada hari ini
keluar di negerimu seorang nabi. Qad kharaja najmuhu farji, bintangnya sudah keluar. Farji, maka pulanglah. Fasaddaqahu wattaba'ah, maka Zaid pun membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikutnya. Rawahu Abu Nuaim wa hasanahul Albani, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Intinya ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada tandanya. Mereka memiliki ilmu tentang hal ini. Ada tanda kenabian yang mereka kenali. Kemudian disebutkan oleh Salman Al-Farisi tentang hal ini, dan kisahnya Salman sangat masyhur, riwayat yang sahih, kisah yang panjang, yaitu perjalanannya Salman Al-Farisi. Awalnya menjadi penyembah apa dia? Penyembah api, Majusi. Kemudian pindah dari pendeta satu ke pendeta yang lain, ke pendeta yang lain, sampai ke pendeta yang terakhir. Ketika di akhir hayatnya, pendeta yang terakhir, yaitu pendeta yang terakhir, gurunya Salman Al-Farisi, berkata kepada Salman Al-Farisi, "Ya bunayya, hada zamanu nabiyyin qad adalla." Wahai anakku, zaman sekarang ini, zaman ini adalah zaman nabi, sudah muncul. Karena Salman minta nasihat, "Wahai guru, kepada siapa lagi aku berguru? Tunjukkan aku kepada sahabatmu supaya aku mengambil ilmunya." Maka sang guru mengatakan, "Tidak ada lagi sahabatku yang sudah tersisa. Ini guru yang terakhir." Namun beliau menasihati Salman, "Hada zamanu nabiyyin qad adalla." Ini zamannya, zaman munculnya nabi. Qad adalla, tanda nabi sudah datang. Yakhruju min ardil Arab, nabi tersebut keluar dari negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun. Nabi tersebut akan hijrah ke tempat yang dikelilingi harratain. Apa harrah dalam bahasa Arab? Harrah apa? Tanah hitam. Tanah hitam yang dimaksud adalah Madinah. Bainahuma nakhlun, banyak pohon kormanya. Bihi alamatun la takhfa. Nabi tersebut memiliki alamat yang jelas, tidak samar bagi siapapun. Ya'kulul hadiyah, dia memakan hadiah. Wala ya'kulu shadaqah, dan tidak makan shadaqah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua pundaknya ada stempel kenabian. Jadi antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Singkat cerita, pada akhirnya Salman Al-Farisi melihat tanda itu ada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga Salman pun masuk ke dalam agama Islam. Maka ini makna firman Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka, bahkan lebih mengenal Nabi SAW daripada mengenal anak mereka sendiri. Bahkan diriwayatkan ada seorang pendeta yang namanya siapa, yang bertemu dengan Abi Thalib ketika safar ke negeri Syam. Siapa namanya? Pendeta yang namanya Buhairah. Jadi pendeta ini tidak seperti biasanya. Biasanya ada orang dari Arab ke negeri Syam tidak pernah menyambutnya. Lain ceritanya ketika Abu Thalib mengajak Nabi SAW yang masih kecil, mengajak safar ke negeri Syam untuk berdagang, untuk kulaan. Maka di situ Buhairah menyambutnya, membuat jamuan-jamuan
untuk mengundang tamu, yaitu saudagar dari Quraisy. Kemudian singkat cerita, Buhairah bertanya, wahai orang-orang Quraisy, kemarilah, dijamu. Kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dah hadir karena masih kecil, beliau ada di luar. Kemudian Buhairah mencari-cari, di mana ini? Ada yang tidak hadir. Mereka berkata, tidak ada, semuanya hadir. Tidak ada satu yang tidak hadir. Kemudian, oh yang dimaksud ada anak kecil di sana menjaga barang-barang kami. Maka dipanggillah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilihati terus, dilihat dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kemudian Buhairah berkata, hada sayyidul alamin. Anak ini adalah tuannya manusia. Hada rasulun min rabbil alamin. Anak ini adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Buhairah nasihat kepada Abu Talib. Nasihat kepada Abu Talib dan diskusinya panjang. Sebelumnya Buhairah bertanya, siapa anak ini? Abu Talib menjawab, ini anakku. Buhairah mengatakan, tidak, la yambaghi an yakuna hadal ghulam lahu ab. Tidak mungkin anak ini punya ayah. Maka Abu Talib berkata, iya, itu ponakanku. Maka Buhairah menasihati, pulanglah dengan anakmu ini, dengan keponakanmu ini, karena dia akan menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang Yahudi melihatnya. Kalau orang Yahudi melihatnya, anak ini akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasannya ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Kemudian ditambahkan lagi, Sofia bercerita. Sofia, siapa Sofia? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang ayahnya dan pamannya Abu Yasir. Ini pamannya Sofia namanya Abu Yasir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau singgah di Quba beberapa hari. Maka Huyai dan Abu Yasir ini datang pagi-pagi betul, ingin melihat bagaimana ciri-ciri Nabi tersebut. Dari pagi sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, dia datang ke Quba melihat bagaimana ciri-ciri orang yang mengaku menjadi nabi tersebut. Kemudian di sore hari ketika matahari terbenam atau hampir matahari terbenam, mereka berdua pulang. Mereka agak sedikit lelah. Kemudian Abu Yasir bertanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang mengaku menjadi nabi tersebut? Maka Huyai berkata, Huyai ini ayahnya Sofiyah, Sayyidu Bani Nadir wa Bani Quraidah, tuannya Bani Nadir dan Bani Quraidah. Maka Huyai berkata, huwa, dia itu nabi, jelas, tidak ada keraguan sama sekali, dia itu nabi. Jadi Huyai melihat dari pagi sampai sore ciri-cirinya. Bagaimana? Benar atau tidak? Setelah pulang ditanya oleh Abu Yasir, mereka berdua pulang menyimpulkan karena mereka ini pimpinannya Yahudi yang ada di Madinah. Maka Huyai berkata, huwa, dia adalah benar-benar seorang nabi. Abu Yasir berkata, atu'minu bih, apakah kamu beriman kepadanya? Qala, Huyai berkata, harabtuhu ma hayaitu, aku akan memeranginya selama aku masih hidup. Jadi aku memeranginya selama nyawa masih ada, aku akan selalu memeranginya. Padahal dia tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang nabi dan seorang rasul. Maka inilah makna firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna aktsara ahlil kitab yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Mayoritas ahlul kitab menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Mayoritas ahlul kitab menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahuinya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi anna ba'dha ahlil kitab yu'minu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran sebagian ahlul kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubul insaf wal adl fil hukmi alal askhas. Wajib adil dan objektif ketika menilai seseorang atau menghukumi seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak semua ahlul kitab menyembunyikan kebenaran. Artinya sebagian ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian hendaklah kita adil dan objektif di dalam menilai seseorang. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal ka'bata qiblatul anbiya, bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya para nabi dan kiblatnya para rasul, dan Ka'bah adalah kiblat yang terbaik al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bitadabburil al-Qur'an, perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menambah keyakinan dan menghilangkan keraguan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takunanna minal mumtarin." Janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Artinya apa? Tadabburi Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an sampai memiliki ilmu yang yakin. Harus sabar, tidak faham. Sabar, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah supaya diberi pemahaman yang benar ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dan diperintahkan istiqamah di dalam mentadabburi Al-Qur'an sehingga sampai ke derajat yang yakin. Ketika membaca Al-Qur'an bisa memahami maknanya. Maka alangkah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya. Maka supaya kita hilang keraguan, hilang was-was, hilang ketidaktahuan dari hati kita, perbanyak mentadabburi Al-Qur'an, karena annahu dafi'un lisyak, menghilangkan keraguan, wa musilun lil yaqin, dan mengantarkan seseorang kepada keyakinan. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini.
insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.